Iya, puji Tuhan, kehadiran rumah Tuhan sudah mulai mengalami kenaikan jumlah, dan masih ada beberapa yang di rumah. Kita memang belum memasuki benar-benar new normal. Ya sebenarnya bukan new normal, tapi kembali ke normal yang lama, karena selama ini dunia sudah dibawa ke dalam kehidupan yang tidak normal, ya berpuluh-puluh tahun, karena cara hidup kita selama ini sudah tidak normal, maka oleh pandemik kita disuruh kembali ke kehidupan yang normal lagi. Kiranya saudara-saudara terus bersuka cita dan tetap menjaga diri, menjaga saudara-saudara yang lain, menjaga sekitar kita, supaya kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, memasuki new normal nanti ya kita harus lebih disiplin, ke gereja ya disiplin, datang sudah harus cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun, bukan cuma sekedar ceret kasih sabun, kasih air, tapi selalu diharuskan cuci tangan selama minimal 20 detik, karena kalau cuma kasih sabun, kasih air, virusnya tidak mati, siapa tahu ada virus. Jadi harus cuci tangan sesuai standar kesehatan, paling tidak 20 detik, merata itu sabunnya di tangan gitu ya. Bahkan ada yang sampai sikut, ya, lengan, sikut semua. Jadi nanti di depan selalu ada yang ngawasi jemaat. Nggak tahu tadi siapa yang nyereweti di sana, Ibu Feni ataukah Pak Rustan. Lalu tadi Pak Rustan sudah mulai tembak kepala kita ya pakai mengukur suhu tubuh itu, karena itu diharuskan juga oleh pemerintah. Dan saudara sudah ditata duduknya 21. Dihitung kemarin masih ada beberapa bangku itu ya yang normal di bawah, belum nanti di balkon. Mudah-mudahan minggu-minggu depan kita sudah mulai memasuki new normal, tidak ada penundaan PSBB transisi. Beberapa daerah PSBB-nya transisi tapi ditunda lagi. Beberapa negara sudah mulai dibuka, tiba-tiba melonjak peristiwa atau kasus COVID lalu ditutup lagi. Nah mudah-mudahan Indonesia, khususnya kota kita, kota Klaten, tidak lagi nanti mengalami pembatasan-pembatasan, kita boleh kembali beribadah dengan bebas. Walaupun sekali lagi new normal, harus pakai masker, kecuali saya kan kalau pas khotbah. Ya, jadi sekarang pakai masker Bapak Ibu, haruskan itu. Walaupun enggak enak, ambekannya enggak enak, tolong maskernya dipaksang. Supaya sebelahmu norak kena abab. Nah kan itu toh, jadi kita enggak menulari sebelah, dan sebelah tidak menulari kita. Ya, kalau enggak bawa bisa minta di belakang disediakan oleh majelis. Kebetulan mungkin tadi lupa disediakan. Sebenarnya saya juga disuruh Ibu Yairus pakai tameng wajah itu loh, udah dibawa di sana. Tapi saya pikir nanti suara saya tidak jelas. Kemarin saya melantik pengurus Yayasan Satya Wacana mewakili seluruh pembina, lalu semua harus disuruh pakai face shield itu, tutup wajah. Ya, Kohan bawa face shield kah? Biasanya Kohan datang tempo hari, ada di mobil. Iya, baik. Hari ini saya ingin mengajak kita bicara satu tema, yaitu mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31, 34 dan 35. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31, 34 dan 35. Saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Mungkin ada saudara-saudara yang berkata, Pak Yairus ini mimpi. Tidak normal, karena ini ayat biasanya disampaikan pada peristiwa Natal atau menjelang Natal. Ini kok dibaca sesudah Pentakosta. Saudara-saudara, hari ini dalam tanggalan gereja itu namanya ialah Minggu Trinitas. Mulai memasuki, karena minggu lalu kita sudah selesai dengan Minggu Pentakosta, mulai hari ini kalender gereja itu memasuki satu babak baru yang namanya Minggu Trinitas. Tritunggal, Bapa kita, Tuhan kita, ya Roh Kudus, Tritunggal. Itu doktrin sendiri yang panjang itu. Nah, saya ingin menyampaikan salah satu bagian kecil daripada karya Tritunggal ini. Kita tahu bahwa Tritunggal itu saya sudah pernah jelaskan adalah perikoresis. Menari dalam tarian yang sama, tidak ada bedanya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka menyatakan diri dalam 3 penampaan. Hakikatnya sama, tapi munculnya adalah 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dalam ayat ini kita melihat malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria menjawab, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini belum bersuami. Dan di dalam ayat 7 memang dikatakan dia itu masih perawan. Waktu itu, sesudahnya, ya tentu bukan perawan lagi, sesudah melahirkan Yesus. Tapi waktu mau mengandung Yesus, lalu hampir melahirkan itu, dia masih perawan, dia masih belum bersuami. Mana mungkin perawan bisa melahirkan? Itu mustahil. Lalu malaikat menjawab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, bagi manusia mustahil. Mustahil seorang perawan melahirkan. Mustahil seorang yang belum bersuami pada zaman itu bisa melahirkan. Tetapi malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana untuk mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Ya, banyak orang dari zaman Muhammad Ali, dia berkata nothing is impossible. Impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu tidak ada. Jadi ini menjadi moto banyak orang. Nothing is impossible. Impossible is nothing. Cuma bagaimana caranya saudara-saudara mengubah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bagaimana mengubah yang mustahil itu menjadi tidak mustahil lagi. Nah, dari ayat 35 tadi kita menemukan ada 3 kunci. Ada 3 cara atau syarat untuk mengubah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Apa saja? Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, Alkitab berkata tadi, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Agar Maria yang perawan itu, yang belum bersuami itu, bisa melahirkan, maka Roh Kudus harus turun atasnya. Kalau enggak bisa. Jadi belum menikah, masih perawan, bisa terjadi apa-apa kalau Roh Kudus turun atasnya. Hanya perawan, belum bersuami, enggak bisa melahirkan. Kalau hanya Roh Kudus turun, waktu itu Maria tidak lagi berperawan, ya juga tidak terlalu berarti. Nah, saudara-saudara, kunci pertama supaya mengubah yang mustahil menjadi mungkin, inilah yang pertama, Roh Kudus harus turun atas kita. Ayat ini berlaku untuk kita semua, saudara. Kita ingin mengubah yang mustahil menjadi mungkin itu,
Maka inilah syarat nomor 1. Roh Kudus turun atas kita. Mungkin ada yang berpikir lah, Pak, aku kan sudah didiami Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun atasku ketika aku terima Yesus. Roh Kudus tambahi lagi ketika aku mengizinkan dia tiap hari pimpin hidupku. Roh Kudus tambah lagi ketika aku dipenuhi. Tapi untuk urusan-urusan perubahan yang mungkin atau yang tidak mungkin menjadi mungkin itu, sekali lagi Roh Kudus haruslah turun atas kita. Roh Kudus itu dikenal dengan banyak nama, saudara-saudara ya. Banyak gelar. Dan itu menunjukkan fungsi atau aspek pelayanannya. Ya. Dia adalah penulis Alkitab. Jadi para penulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami para nabi, para raja, para pujangga, kemudian rasul-rasul untuk menuliskan Alkitab, memberi inspirasi, memberi ilham, memberi pewahyuan. Maka dia disebut sebagai penulis Alkitab. Roh itu juga menjadi parakletos, yang menghibur, yang menolong, yang membela kita. Ya, ketika kenaikan saya sudah membahas tentang bagaimana dia membela kita di hadapan Bapa. Kemudian dia juga adalah penginsyaf akan dosa. Dia menginsyafkan, menegur kita supaya kita bertobat. Dia tegur supaya kita sadar akan dosa dan kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Dia juga adalah jaminan meterai yang menjamin bahwa semua kita nanti pasti masuk surga. Kalau nggak ada meterai itu, ya nggak jadi masuk surga, saudara. Saudara pasti masuk surga? Amin? Dosamu banyak tetap masuk surga? Amin? Kok ragu-ragu? Iya Pak, dosaku banyak tapi sudah dihapus oleh darah Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang menjadi meterai, yang menjamin. Bukan karena saudara baik, karena saudara setia, karena saudara rajin ke gereja, dari sejak muda sampai tua, tekun ikut Yesus, bukan itu. Jaminannya ialah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus enggak turun atas kita, ya mau jempalik, mau segala macam saudara lakukan, enggak ada gunanya. Haruslah Roh Kudus turun atas kita. Kemudian dia juga menjadi pemimpin. Dia penghuni bait Allah, yaitu diri kita ini. Kita ini roh bait Allah, roh diam di dalam kita. Dia juga menjadi pendoa. Dia roh kebenaran, roh Allah atau roh Kristus, roh yang memberi hidup, pengajar, pemberi kesaksian, roh hikmat, roh wahyu. Nah itu nama-nama yang banyak sekali, gelar-gelar yang diberikan kepada Roh Kudus yang menunjukkan kepada karya pelayanannya di dalam kehidupan manusia. Nah, dalam perikop yang kita baca ini tadi, kita melihat fungsi lain daripada Roh Kudus, selain yang sudah saya sebutkan urut ini, yaitu mengubah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Roh itu yang turun atas Maria, memungkinkan Maria yang belum menikah, yang masih perawan itu bisa melahirkan. Roh Kudus bekerja di situ, saudara-saudara. Nah, maka jika kita ingin mengalami hal-hal seperti ini, mengalami hal seperti yang dialami oleh Maria, mintalah Roh Kudus turun atasmu sekali lagi dan bekerja di dalammu dan melalui hidupmu. Perhatikan baik-baik. Dia bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita itu untuk sekitar, untuk orang lain. Dia ubah keadaan kita di dalam batin, di dalam keadaan, lalu itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nomor 1, saudara pastikan bahwa Roh Kudus ada di dalam seluruh pergumulan hidup kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang mustahil, bagaikan tembok yang tinggi, bagaikan samudra yang susah untuk dilewati, bagaikan gunung yang tinggi yang gak bisa didaki, mintalah Roh Kudus turun atas hidupmu dan di situ permulaan mujizat itu terjadi.
Yang kedua, kuasa Allah yang maha tinggi harus menaungi kita. Ya, ayat 35 itu tadi masih berkata, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu, agar Maria yang masih perawan itu bisa melahirkan. Kuasa Allah yang maha tinggi haruslah menaungi dirinya. Hal itu berlaku juga atas kita, saudara-saudara. Jika kita ingin mengubah yang mustahil menjadi mungkin itu, kuasa Allah juga haruslah menaungi kita. Menaungi dalam terjemahan lain pakai istilah meliputi. Ya, saudara kalau pernah di pegunungan atau perjalanan begitu, lihat ada awan. Awan menaungi, itu di atas sana. Berapa hari lalu saya dari Semarang ke Klaten, lalu lihat di atas kota Solo itu awan tebal sekali. Tebal sekali. Jadi saya ngomong-ngomong sama Ibu Yairus, itu awan kok bisa gantung ya? Bisa enggak turun itu. Di awan-awan tapi kok bisa-bisanya enggak turun gitu ya. Itu tebal sekali. Dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu menaungi saudara-saudara sekalian. Menaungi, menutupi kota Solo. Saya tidak lihat yang di Klaten, karena itu dari jalan tol. Jadi yang paling nampak itu di atas kota Solo. Solo apa Solo? Solo. Dulu saya ditanya orang, Solo apa Solo toh? Saya bilang gitu ya. Menaungi artinya atas awan itu ada di atas kita. Itu pada siang hari. Tapi meliputi, itu awan itu mengelilingi kita. Kalau saudara ke perbukitan, ke pegunungan, ke Kopeng atau ke Bandungan atau Kaliurang, itu kan terus sore-sore itu turun awan. Atau kadang-kadang kita lewat jalan tol dari Semarang ke Klaten, ke Boyolali juga itu di sepanjang jalan kita diliputi, enggak cuma dinaungi, tapi itu awan seolah-olah mengelilingi kita, kita lewati. Itu meliputi. Nah, Anda pilih yang mana? Kuasa Allah menaungi, hanya menutup kita di atas supaya enggak panas, atau Roh Kudusnya hanya turun di situ, atau meliputi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah dengan Roh Allah itu, loh Pak, masa Roh Kudus itu kan, kuasa Allah itu kan ya tak satu toh, bagaimana caranya? Tapi itu istilah-istilah yang mewakili cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Dia menaungi kita atau dia meliputi kita, saya rasa itu tergantung respon kita kepada dia. Tergantung bagaimana sikap kita mempersilahkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga bisa saja hanya sampai menaungi kita, tetapi kalau kita biarkan dia bekerja, dia akan meliputi, menutupi seluruh kehidupan kita. Kalau enggak paham itu, sering pergilah ke perbukitan sana ya. Kalau mau yang dekat-dekat, pergilah ke Imogiri, Jogja sana, ke Bantul sana ya. Pagi-pagi jam 4 pergi ke sana, nanti jam 5 itu kita seolah-olah ada di atas awan. Awan itu menaungi kita. Saya sudah pernah ke situ pagi-pagi, saudara. Jam 5 kami ke sana, lihat awan itu mungkin. Atau kalau mau lebih asik lagi, pergilah ke Toraja di sana. Ya, ada negeri di atas awan. Negeri di atas awan di sana, pagi-pagi pergi ke situ, cuma enggak selalu beruntung. Kadang-kadang tiba-tiba awannya tidak muncul. Tapi ada orang beruntung, saudara-saudara sekalian, awannya muncul. Jadi betul-betul kita seolah-olah di atas awan, negeri di atas awan. Dan kita bisa paham itu bagaimana Allah menaungi kita atau meliputi kita. Itu sekali lagi tergantung respon kita kepada dia. Kalau kita beri kesempatan dia bekerja seluas-luasnya, dia tidak hanya menaungi kita, tapi meliputi seluruh kehidupan kita. Hidup kita berubah, keadaan kita berubah. Jadi jangan saudara cuma berkata, oh mujizat terjadi, pasti mujizat terjadi. Tapi Roh Kudusnya tidak menaungi kita, kuasanya tidak menaungi kita. Enggak terjadi apa-apa saudara. Saudara boleh klaim bolak-balik, saudara boleh ngomong bolak-balik. Tapi itu hanya asumsi, tidak menjadi pengalaman. Dia bisa menjadi pengalaman
kalau kita biarkan, kita izinkan, kita menyambut dia bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi biarkan dia menaungi, tapi juga sampai kepada meliputi. Kita ditutup oleh kuasa itu, kita dilindungi oleh kuasa itu. Nah, wah baru kedua Pak, kelihatannya mustahil untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Begitu ya? Jadi kalau lihat poinnya begini, poin 1, poin 2, kesimpulannya ternyata mustahil mengubah yang mustahil untuk menjadi mungkin. Jadi kalau begini keadaannya, yang mustahil tetaplah mustahil, hasilnya mustahil. Hiduplah apa adanya, mengalir saja. Amin. Nah, kita mau mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang ketiga, produk yang kita hasilkan haruslah kudus. Ayat itu tadi berkata, anak yang akan dilahirkan itu adalah kudus. Supaya terjadi perubahan yang mustahil menjadi mungkin, maka seluruh produk hidup yang akan kita hasilkan harus dijamin bahwa itu kudus. Kepada Maria yang terpilih itu, perawan yang kudus itu, yang diperhatikan oleh Allah dari sorga, malaikat berkata, anak yang kamu lahirkan itu haruslah kudus. Dia kudus bagi Allah. Nah, kudus itu artinya apa saudara? Kudus artinya sama sekali tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor. Tapi kudus juga bisa berarti dia terpisah, dikhususkan, disendirikan, berbeda dari dunia. Jadi ada orang menggambarkan kudus itu seperti ini misalnya. Di pasar itu banyak pisau, banyak garpu, banyak apalagi itu, peralatan-peralatan dapur. Lalu sebahagian dibeli oleh Harun Musa, Imam Harun, Nabi Musa, lalu dibawa ke kemah suci. Nah yang dibawa ke kemah suci itu adalah barang yang kudus. Atau ini, alat-alat kita ini. Di sini ada keyboard, ada gitar, ada drum. Waktu dipajang drum ini di toko, waktu Jojo beli satu atau berapa? Satu ini, contohnya ya. Tapi di gudangnya banyak lah. Waktu Jojo beli bukan yang dipajang itu lah, yang dari gudang lah. Nah, di gudang banyak. Ini juga sama, keyboard, alat-alat musik semua, mic ini di gudang banyak. Di gudang toko itu loh saudara ya. Kemudian dibeli. Yang beli siapa dulu ini? Atau ini mimbar ini. Di Caraka di sana stainless steelnya banyak. Banyak toh di sana toh. Dari pabrik bawa ke situ, lalu banyak potongan, tadinya panjang-panjang. Setelah itu dibentuk begini. Ini mimbar boleh enggak ditaruh di pasar di sana? Atau enggak, jangan pasar, nanti orang pasar tersinggung. Taruh di manalah, di jalanan begitu. Boleh enggak? Halo? Halo? Boleh tidak? Enggak boleh. Ini mic boleh enggak dipakai sembarangan di sana? Nyanyi sembarangan begitu. Atau Pak, ini keyboardmu tolong kami pinjem. Untuk apa? Diskonan. Kami mau pesta disko, pinjem sound systemnya, pinjem keyboardnya, pinjam alat-alat musik di sini. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa?
Stainless steel ini dengan yang di toko Caraka sama apa beda? Apa yang di gudangnya Pak Pujo, di pabriknya Pak, di bengkelnya Pak Pujo, sama apa beda? Halo? Ya? Sama ya? Tapi kok nggak boleh dipakai? Ini jadikan pagar rumah boleh nggak? Oh, stainless steel, udah ada pagar, taruhlah sana. Jadi pagar sekalian gitu. Kira-kira gimana? Seandainya ini mimbar, tahu-tahu saudara temukan di depan rumah, lalu dipajang menjadi hiasan pagar. Kesannya bagaimana? Aneh ya? Kenapa saudara? Karena ini barang-barang sudah disendirikan, sudah dikhususkan, sudah dipisahkan. Nah, proses pemisahan itu kita namai sebagai kudus. Kudus itu sudah dipisahkan, disendirikan, dikhususkan. Nah, demikian hidup kita. Hidup kita ini sama. Hidup kita ini ya sama seperti manusia lain. Tapi kemudian dipisahkan, disendirikan, dikhususkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian dikatakan kalau kamu ingin mengalami mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil, pastikan bahwa produk hidupmu yang kau hasilkan, yang akan muncul dari dalam dirimu itu haruslah berbeda, khusus, disendirikan, terpisah dari dunia ini. Saudara-saudara sekalian, nah lihat begini, sekali lagi mungkin kita pesimis. Walah, anak modelnya begitu, bagaimana saya bisa mengubah yang mustahil dalam hidupku? Tapi ternyata terjadi. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa ayat tentang yang mustahil ini, saudara. Abraham, dia tanya begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Itu pertanyaan Abraham. Lalu berapa ratus tahun kemudian pertanyaan yang sama atau pernyataan yang sama, keyakinan yang sama dijawab oleh Yeremia atau dipertegas kembali oleh Yeremia. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya. Abraham bertanya, tapi Yeremia mengaku, mendeklarasikan, tidak ada yang pun yang mustahil untuk Tuhan. Lalu di perjanjian baru malaikat menegaskan ayat yang kita baca tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Allah sendiri, saudara, menjawab Yeremia tadi, mempertegas Yeremia tadi. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah dari segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Abraham tanya, adakah yang mustahil bagi Allah? Yeremia menjawab, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah tanya lagi, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Lalu Yesus mempertegas, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau tadi mereka masih berdiskusi, bagi Allah, adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Adakah yang mustahil bagiku, kata Tuhan? Ya tidak ada. Lalu Yesus bahkan tambahi, tidak ada yang mustahil bukan cuma bagi Allah tapi bagi orang percaya. Amin. Jadi ternyata bisa, walaupun tadi syaratnya kelihatannya berat, ya.
haruslah Roh Kudus turun, haruslah dinaungi oleh kuasa tempat yang maha tinggi, diliputi, haruslah menjamin bahwa produk hidup kita kudus. Tetapi Alkitab tetap berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagiku tidak ada yang mustahil kata Tuhan. Bahkan Yesus berkata, bukan cuma bagi Allah tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, adakah sesuatu yang mustahil bagimu hari-hari ini? Ada banyak pergumulannya, banyak kehilangan pekerjaan, sudah usia begini lalu kira-kira bisa terjadi enggak? Mustahil lah ini, mustahil lah itu. Sesudah ini dunia ini akan mengalami perubahan yang drastis, yang dahsyat. Banyak sekali orang yang mengalami perubahan yang luar biasa, yang gak bisa diduga sebelumnya. Dan mungkin ada yang menghadapi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin lagi terjadi. Selama ini terus pikiran kita, mental kita terkunci. Sudah dikunci dan berkata, oh enggak mungkin lagi. Umurku sudah sekian tidak mungkin dapat jodoh. Umurku sudah sekian tidak mungkin dapat pekerjaan baru. Keadaanku sudah begini tidak mungkinlah menghadapi situasi yang baru. Kita kunci pikiran kita. Kita kunci segala kemungkinan yang ada. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan hari ini mendobrak semuanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka katakan sama-sama, mustahilkah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan ini? Saya tidak tahu keadaan saudara-saudara, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Tapi katakan, mustahilkah bagi Tuhan untuk merubah situasi ini, keadaan ini? Mustahilkah bagi Tuhan untuk memberikan barang ini untukku? Mungkin masih ada yang berkata, pingin rumah. Tapi mustahil, aku sudah tua. Pingin rumah, mustahil aku gak punya penghasilan. Pingin rumah, mustahil aku gak punya duit. Pingin mobil, lah itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Pingin sepeda motor aja, waduh beratnya gak keluar. Pingin laptop, pingin apa? Pingin apa saudara-saudara? Mustahil. Tapi katakan, mustahilkah bagi Tuhan memberikan kepadaku laptop dengan tipe ini? Amin. Atau mungkin Tasya, mustahilkah bagi Tuhan memberi aku ide untuk memindahkan dari kamera handycam ke laptop lalu ke program untuk kemudian disiarkan karena masih kesulitan. Kemarin Pak Yairus ini membuka mode malam itu memindahkannya bagaimana Pak? Waduh harus lihat saya juga lupa. Baru enggak jadi Pak, ketemu ternyata. Nah, tapi sekarang masih menghadapi masalah. Bagaimana memindahkan yang manual itu kepada yang canggih itu ya. Belum ketemu. Mustahilkah bagi Tuhan membuka ide, membuat penemuan. Tak ketemu. Minggu-minggu berikutnya siarannya tambah mantap. Mungkin yang lain juga berkata, mustahilkah bagi Tuhan? Saya tidak tahu kebutuhan saudara itu apa. Bayar hutang. Mustahilkah bagi Tuhan untuk membantu aku melunasi hutang? Enggak usah jawab. Enggak ada yang tanya hutangmu berapa. Saya tidak punya hutang. Bu Yerus enggak punya hutang. Hutang jiwa ya ada. Tiap hari atau memikirkan keselamatan jiwa. Kalau perlu saudara-saudara tuliskan. Ini tidak ada orang. Enggak ada orangnya maksud saya. Pernah itu ada jemaat, dulu berapa tahun lalu. Kontrak sana, kontrak sini, lalu kontraknya hampir habis, kemudian bingung. Pak, Bu, ini bagaimana kontrak kami hampir habis. Lah ini rumah ini, wah itu rumahnya orang, gimana? Terus enggak, ya coba tanya kata Bu Yairus, enggak dijual kok. Dia berdoa, kami ajari ini. Mustahilkah bagi Tuhan memberikan rumah ini bagi kami? Si suami guyu. Padahal itu orang Kristen dari kecil aktif sekali di gereja. Tapi ketika kami ajari, mustahilkah bagi Tuhan memberi rumah ini untuk kami? Istrinya nangkap, suaminya tertawa. Tapi ya percaya. Akhirnya kami pulang mereka tulisi, tempel di kaca, di kaca rias itu loh saudara.
tulisi besar, mustahilkah bagi Tuhan memberikan rumah ini kepada kami? Karena nggak mungkin waktu itu, karena yang punya itu ditanya berulang kali, tante dijual nggak? Enggak. Tante dijual nggak? Ora. Jadi nggak mungkin. Gak punya duit lagi. Terus tanyain, berapa lama kemudian saudara orangnya telepon, Dek, kamu mau beli enggak? Waduh, udah gak punya duit. Emangnya berapa tante? 120 juta. Wah, lapor sama Ibu Yerus, Bu, ditawari Bu. Waktu itu 600 meter loh padahal rumahnya. Tanahnya itu, rumah dan tanah. 600 meter. Lalu ini Bu ditanyai, orangnya susah, orangnya sulit, tiba-tiba nawari sendiri 120 juta. Ibu Yerus tanya, bilang, tawar berapa Bu? 50. Weh, orang niat kui. Enggak niat kui, enggak apa-apa, pokoknya tawar aja. 50 juta. Lah ya enggak niat toh Bu, itu ngece toh Bu. Mas pokoknya, ya akhirnya mereka tawar, berapa saudara? 60, boleh enggak tante? Boleh. Kaget. Lah bayarnya gimana? Bayar 20 dulu, yang sisanya 40 itu cicil sakarmu. Jadi enggak? Jadi. Waktu dia jual itu tanah udah miliaran. Sekarang sudah dibangun bangunan 5 tingkat di situ oleh orang lain. Dijual lagi waktu itu terus dibeli orang lain 5 tingkat. Enggak jauh dari sini saudara rumah itu. Kita jalan sini saja sana itu. Mustahilkah? Saudara kok gini orang percaya. Loh ini kenyataan, ini kejadian. Di Klaten, di gereja Isa Al-Masih. Orang duit belas. Itu kon di duitnya Bu, lampu. Pendeta mau cuma ngajari. Isone mau ngajari. Lah terus bisa ngewangi, ora iso. Lah duitnya dari mana? Ya Tuhan punya cara. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Yang penting orang itu juga berkata, tidak ada yang mustahil. Caranya bagaimana? Tuhan punya cara. Ya. Roh Kudus turun itu tadi, lalu kuasa yang maha tinggi itu menaungi atau meliputi. Jadi saudara, dia jual, dia beli rumah lain. Dia gitu, udah dipakai Tuhan, jaya. Tapi sekali lagi kalau Tuhan tolong, pastikan produk hidup kita ini kudus. Amin. Jadi sekali lagi kalau perlu tulis itu, pulang dari sini nanti rame-rame. Ambil kertas, HVS saja. Tulis kalau perlu diketik dulu, di print. Tempel, kayak gitu loh. Coba tulisan-tulisan gitu itu, kok Yohong bisa tunjukkan. Mulai, itu misalnya gitu ya. Sebesar itu saja, tapi isinya, saudara ketik, saudara print nanti. Kalau perlu minta tolong kok Yohong, kok Hedi, tolong. Ya, di print. Mustahilkah bagi Tuhan memberikan apa untuk saya? Tapi jangan, mustahilkah bagi Tuhan memberi suami baru? Jangan, masih ada suami itu. Yang kudus, ya. Yang kudus. Saya berdoa dalam situasi yang tidak menentu ini, yang new normal ini, saudara tetap mengalami mujizat yang dari Tuhan. Amin. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil dirubah menjadi bisa. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Berkati saudara-saudara yang sudah melayani pagi ini. Berkati saudara-saudara kami yang membuat live streaming boleh berjalan dengan baik. Biar Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dan jika sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan, kami melanjutkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekarang saudara-saudara, setelah kita beribadah, kita boleh terima firman-Nya, kita terima tubuh dan darah-Nya. Sekarang saatnya kita kembali, saatnya kita melanjutkan seluruh aktivitas kita. Angkatlah tanganmu, pandang Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin.